Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. Yang saya hormati Bapak Ansarul Fuqaha selaku guru bahasa Inggris dan siswa-siswi kelas 12 SMK Al-Karimiyah Sumeneb. Pagi ini kita bertemu pembelajaran di virtual melalui Webex Meeting untuk pelajaran bahasa Inggris kelas 12 SMK Al-Karimiyah. Selanjutnya dipersilakan kepada Bapak Ansarul Fuqaha untuk menyampaikan materinya. Well, thank you very much, Mr. David, as the host in this class today, in this morning. Well, before we start our class today, let's say Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Today our class is English class. We are going to study about prepositions. Kita akan belajar prepositions. What is prepositions? Kita akan bahasnya setelah ini. Okay, today is 13 of February 2021, Saturday, hari Sabtu ya. Okay, can you see my screens? Everybody here? Okay, well, thank you. Prepositions. Oke, dalam bahasa Inggris itu ada istilah prepositions. Prepositions itu adalah kata pendek. Oke, kata pendek yang biasanya diletakkan sebelum kata benda atau keterangan waktu, keterangan tempat, keterangan cara. Biasanya seperti itu. Oke, kita baca. Prepositions adalah kata yang digunakan untuk menghubungkan noun atau pronoun atau juga frasa ke kata lain dalam kalimat. Preposisi biasanya kata pendek. Nah, ini yang saya maksud. Dan secara normal hal preposisi macam-macam preposisi. Jadi preposisi itu nanti kita akan bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama preposition of times, preposisi yang ada sebelum keterangan waktu. Letakkan sebelum keterangan waktu. Itu adalah prepositions of time. Kata tempat. Prepositions of place. Lalu kita juga akan biasanya kita letakkan sebelum instrumen dasarnya. 4 bagian yang nanti membahasnya di kemudian hari. So, let's move singan Pak Bos. Oke. A, yang akan kita bahas hari ini adalah preposition of time. Time itu ada in, after, for, and since. Oke. Biasanya
preposisi ini ada atau kita letakkan sebelum keterangan time, sebelum keterangan waktu. Positions of time, sebelum keterangan waktu. At adalah preposition of time yang digunakan untuk menyatakan jam, liburan, perayaan, atau waktu spesifik lainnya. At artinya pada. Oke, so jadi in ini artinya di, ya, akan kita bahas. Jadi yang kita bahas sekarang yang at. At ini adalah artinya pada. Kita langsung masuk pada contoh. That shop opens 7 a.m. That shop open at 7 a.m. Toko itu buka pada jam 7 pagi. Oke, jadi prepositions-nya ini adalah at. Kita sisipkan sebelum keterangan waktu. Keterangan waktunya adalah jam 7. Ya. So, kita nggak boleh menyisipkan prepositions. Misalkan kita mau menggunakan in. No, di sini sudah ada peraturannya masing-masing. At itu untuk menyatakan jam, liburan, perayaan, atau waktu spesifik lainnya. Jadi, in tidak bisa disisipkan sebelum jam. Okay, next to the move example. It is always crowded here at Christmas time. It is always crowded at here. It is always crowded here at Christmas time. Di sini selalu ramai pada saat hari Natal. Oke, ini adalah Christmas. Christmas adalah suatu hari di mana hari itu adalah hari perayaan. Maka sesuai dengan keterangan di atas, yang digunakan untuk menyatakan jam liburan atau perayaan. Oke, di sini adalah perayaan Christmas, hari raya atau hari Natal. Maka kita menggunakan prepositions at. Oke, pada. Jadi artinya pada hari Natal. Misalkan di sini selalu ramai pada saat Idul Adha. It is always crowded here at Adha Mubarak time. Seperti itu. Next, contoh lainnya. I didn't go home at night. Oke, at night adalah keterangan waktu. Atau lebih tepatnya adalah specific time. Waktu yang khusus. Waktu spesifik pada malam hari, pada pagi hari, siang hari. I didn't go home at night. Saya tidak pulang pada malam hari. Oke, jadi itulah peraturan untuk menyisipkan at pada prepositions of time, pada keterangan waktu. Lanjut pada prepositions kedua, yaitu ada in. Oke, bagaimana cara penggunaan in? Bagaimana peraturannya? In adalah prepositions of time yang digunakan untuk menunjukkan bulan. So, kalau kita membuat kalimat dan di dalam kalimatnya itu ada nama bulan, maka sebelum nama bulan tersebut kita sisipkan in, jangan at. Atau musim, selain bulan itu ada musim, bisa musim panas, musim hujan, rain, dan juga ada tahun. Oke, kalau kita menyebutkan tahun dalam bahasa Inggris, sebelum angka tersebut kita sisipkan preposition dari
in. Atau periode waktu tertentu. In artinya pada. Oke. Jadi in dan at ini artinya sama, pada, namun penggunaannya tentu berbeda. Masuk pada contoh, we will go in June. Kita akan pergi pada bulan Juni. We will go in June. June di sini adalah nama bulan. So, we put in preposition of time. Kita masukkan in sebagai preposisinya sebelum nama bulan. We will go in June. Next, she has drink milk in the morning. She drinks milk in the morning. Dia meminum susu pada pagi hari. Dia meminum susu pada pagi hari. In the morning. Ini adalah periode waktu tertentu. Morning. Ya, kita sisipkan in sebagai preposisinya. Dan yang terakhir contohnya di sini ada I was born in 1995. Oke, 1995. 1995 adalah nama tahun. So we put in here, kita letakkan in sebelum tahunnya. Maka menjadi I was born in 1995. Saya lahir pada tahun 1995. Seperti itu. Mister, bagaimana kalau misalkan kita tidak menyisipkan prepositions ini? Oke, jadi kalau kita tidak bisa, kalau kita tidak akan menggunakan prepositions, nanti kalimatnya tidak akan nyambung. I was born 1995. Saya lahir 1995. No, kita butuh yang namanya prepositions ini. Tidak hanya dalam bahasa Inggris, tapi dalam bahasa Indonesia kita juga membutuhkan adanya prepositions ini. Ya, jadi prepositions ini adalah wajib di semua bahasa. Yang ketiga, prepositions yang ketiga yaitu on. Oke, on. Ya. Gimana caranya? On adalah prepositions of time yang digunakan untuk menunjukkan hari tertentu dalam seminggu. Alright. Kalau ada hari tertentu dalam seminggu, kita sisipkan on. Jangan sisipkan in, jangan sisipkan at. Tanggal spesifik. Oke, jadi selain nama hari, nama tanggal juga pakai on, dan hari-hari spesial. Oke, hari-hari spesial masuk lagi. Hari-hari spesial itu seperti hari raya, terus hari pahlawan, atau hari tahun baru. Jadi seperti itu adalah hari spesial. On artinya pada. Alright. Di sini on, in, at, penggunaannya by example, I don't have course on Monday. Course Monday. Oke. Yaitu hari Senin. Prepositions of
time ini. Maka menjadi Monday. Saya pelajaran tambahan pada hari Senin. Always fun event. Oke. Ini ada kan event itu. It's fun on New Year's. Menyenangkan saat hari tahun baru. Oke, ini adalah special and on before special day. The last, sorry, it's disturbed me. My brother's birthday is on July 13th. Hari ulang tahun saudara saya adalah pada 30 Juli. Hari ulang tahun saudara saya pada tanggal 30 Juli. So, di sini ada tanggal ya, masuk pada ini jika tanggal dan bulan. Oke. Maka prepositionnya menggunakan on like that. At, yang pertama tadi at, yang kedua in, dan yang ketiga on. Apalagi macam-macam preposisi. Oke, lanjut pada nomor 4. Before or after. Before atau after adalah contoh kata depan bahasa Inggris yang digunakan untuk menggunakan waktu sebelum atau setelah. Oke, alright. Di sini tidak begitu jelas kalimatnya. Jadi saya jelaskan. Before atau after itu adalah kata depan atau preposisi dalam bahasa Inggris yang biasanya kita sisipkan sebelum kata keterangan waktu. Before and after. Before artinya sebelum, after sesudah. Contoh, I will finish it before lunch. I will finish it before lunch. Saya akan menyelesaikan ini sebelum makan siang. So, lunch before. Oke. Before lunch. Kalau seperti ini tidak ada kesulitan karena dari segi maknanya, dari segi artinya sudah tentu berbeda. Jadi kita mengikuti dengan kalimatnya. We will finish it before lunch. Ini I will finish it. Akan saya selesaikan ini sebelum makan siang. After lunch, setelah makan siang, she does her homework. Setelah makan siang, dia mengerjakan tugas atau PR. After adalah setelah. After lunch, setelah makan siang. After breakfast, setelah sarapan pagi. After dinner, setelah makan malam. Next, Sunday comes before Monday. Sunday comes before Monday. Hari Senin sebelum hari Ahad sebelum hari Senin. Oke, ini tinggal kita rangkai saja. Hari Ahad sebelum hari Senin. They are gonna leave after dawn. They are gonna leave after dawn.
Mereka akan pergi setelah subuh. They are gonna leave after dawn. Mereka akan pergi setelah subuh. So, itulah prepositions of times before and after. Before adalah sebelum and after setelah. The last one, ya, yang terakhir ada for and since. For atau since adalah kata depan yang digunakan untuk menunjukkan kurun waktu tertentu dan waktu dimulainya sebuah kegiatan. So, for atau since ini adalah kata depan yang menunjukkan kurun waktu tertentu. Kapan dimulainya atau kapan berakhirnya. For dapat berarti selama, sedangkan since berarti sejak. So, for ini adalah selama, ya. For artinya selama, sedangkan since artinya sejak. Biasanya digunakan sebagai keterangan waktu dalam kalimat present perfect tense. Oke. Nanti kalau kita belajar present perfect tense in our next meeting, kita akan ketemu lagi dengan for and since. We have been friends for 10 years. We have been friends for 10 years. Kita sudah menjadi teman selama 10 tahun. We have been friends for 10 years. Kita sudah berteman selama 10 tahun. We have been friends since 2008. We have been friends since 2008. Kita sudah menjadi teman sejak 2008. So, that is our last discussions. Itu adalah diskusi terakhir kita. Part 5, number 5. So, yang perlu kita pahami betul-betul adalah tata cara penggunaan. At itu kita gunakan untuk jam, liburan, perayaan, atau waktu spesifik lainnya. Jadi kalau selain dari yang jam, liburan, perayaan, atau waktu spesifik lainnya, kita tidak usah atau kita tidak boleh menggunakan preposisi selain at. Jadi harus diingat-ingat. At itu hanya untuk jam, liburan, perayaan, atau waktu spesifik. Sedangkan in yang harus kita pahami, in itu untuk nama bulan, nama musim, tahun, atau periode waktu tertentu. Itu kita harus menggunakan in. Tidak bisa kita tukar dengan at. Ya. Dan yang ketiga, on. Yang perlu kita ingat dari on ini jika menunjukkan hari tertentu dalam seminggu. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Oke, jika ada nama-nama hari tersebut kita pakai on sebagai prepositions of times. Dan juga yang perlu kita ingat adalah tanggal spesifik dan hari-hari spesial. Itu menggunakan on. Ya. Untuk before and since ini sangat gampang sekali, tinggal kita sesuaikan dengan maknanya. Tinggal kita sesuaikan dengan apa yang kita inginkan. Bentuk kalimatnya I will finish it before. Before itu adalah sebelum and after adalah sesudah. And the last one is for or since, kata depan.
Yang mana for itu memiliki arti selama, since itu sejak. Seperti itu times. Next minggu depan kita akan of place, yang mana prepositions of place itu macam-macamnya sama dengan in, on, at, before, after. Ya. Karena dalam prepositions of place itu juga kita nanti ketemu dengan ini lagi, dengan in, on, at, before ini. Makanya kita harus paham betul sebelum kita membahas prepositions of place. Karena kalimatnya sama, karena imbuhannya itu sama. Kata pendeknya itu nanti sama. Jadi begitu. Untuk kalian bisa latihan, di sini saya sudah siapkan link untuk latihan mandiri mengenai preposition. Mengenai prepositions of time yang kita bahas hari ini. Silahkan ya, kunjungi link berikut, exercise. Klik the following link to take your exercise. Jadi silakan kunjungi link berikut, ya, yang ini, untuk tes pribadi, untuk tes mandiri kita. Mana sudah? Oh no, hilang ya. Hai, come on guys. Kok bisa hilang? Oke, untuk linknya biar saya kirimkan via grup WA. Oke, jadi seperti itu penjelasan kita hari ini, mata pelajaran kita hari ini, pembahasan materi kita hari ini. Silakan kalian baca kembali dan dipraktekkan. Lalu setelah itu mengerjakan exercise yang sudah saya siapkan dalam link tersebut. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita akhiri. Jika tidak ada, boleh pertanyaannya jika di-share di WA group, nggak apa-apa. Jadi seperti itu penjelasan dari saya tentang prepositions. Untuk selebihnya saya kembalikan pada house Mr. David. Mr. David. Ya Pak, terima kasih. Demikianlah siswa-siswi kelas 12 pembelajaran virtual Webex meeting pada pelajaran bahasa Inggris kelas 12 sudah berakhir. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih, saya Thank you akhiri. Mr. David as the host today. Ya Pak, thanks. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.